Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Muhammad, NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Islamisasi di Indonesia berkembang pesat pasca menurunnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan Islam berangsur-angsur mendominasi Nusantara dan menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Ada 4 teori yang mengaruhi masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Teori ini diyakini oleh Snow Hugroje yang meyakini atas beberapa hal, yaitu tidak adanya bukti yang mengungkapkan peran orang dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Hubungan perdagangan Indonesia dan India cukup erat. Ditemukan bukti dari Sumatera yang menjelaskan koneksi yang terjalin antara Sumatera dan Gujarat. Ahli sejarah W.F. Sturheim mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dari Gujarat dimulai abad ke-13. Hal ini diperkuat dengan bukti adanya batu nisan para ulama kerajaan Samudra Pasai, khususnya Malik al-Saleh yang wafat pada 1297 Masehi. Teori yang kedua yaitu teori Arab. Menurut teori Arab meyakini bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui Mekah yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Hal ini merupakan imbas dari perdagangan di Selat Malaka yang menjadikan media dakwah orang Arab untuk melakukan proses Islamisasi selama mereka bersandar dan berdagang di Selat Malaka. Berita Cina memperkuat adanya hubungan Nusantara dan Aceh yang mengabarkan ramainya pedagang Arab di Selat Malaka. Pendukung dari teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka yang menyebutkan bahwa Bani Umayyah melakukan perdagangan bersamaan dengan dinasti Tang di Cina pada 618 sampai 907 Masehi. Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 14 Masehi dan dinasti Umayyah pada 660 sampai 74 Masehi, 749 Masehi. Dengan adanya interaksi ini tidak menutup kemungkinan terjadi Islamisasi di Nusantara. Bukti yang memperkuat dari teori ini adalah makam yang ditemukan di Baros Tapanuli Selatan yang bertuliskan H dan Mim dengan angka Arab 670 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia diyakini oleh P.A. Husein Jajaningrat yang menyatakan bahwa antara Nusantara dan Persia memiliki kemiripan kebudayaan. Hal ini terlihat pertama pada kebudayaan Asyura 10 Muharram yakni hari suci Syiah dengan wafatnya Husain bin Ali. Kedua, pelajaran Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran al-Halaj. Ketiga, pemanfaatan bahasa Persia dan ejaan huruf Arab tanda bunyi harokat dalam pengajian. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina yakni meyakini bahwa peran orang Tionghoa pada penyebaran Islam melalui budaya. Dipercaya masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada masa pemerintahan dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam di Indonesia bersamaan dengan migrasi besar-besaran Muslim Cina yang ke Asia ke Tenggara, kemudian menetap di Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.